Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sampai detik ini, di hari yang ke-6 ini khususnya kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini tahun 1441 Hijriah dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di sesi yang kelima saya telah perbahaskan masalah manfaat puasa. Untuk itu, pada sesi kali ini saya akan melanjutkan materi tentang manfaat dari puasa. Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan atau menetapkan satu amal ibadah melainkan ada manfaat tersendiri, ada manfaatnya masing-masing. Seperti saya katakan kemarin, sholat, kenapa sholat ya Allah? Hayya 'alal falah, supaya kamu menang. Manfaat juga puasa banyak dikatakan oleh para ulama-ulama kita. Dalam kitab Muqaddisus Shaum, Muqaddisus Shaum yang dikarang oleh Izzuddin bin Abdis, beliau mencantumkan di dalamnya juga terdapat 8 manfaat puasa. Salah satunya yang saya telah sebutkan, yakni meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengekang maksiat. Kemudian beliau juga mengatakan kalau manfaat puasa yakni mendorong seseorang untuk gemar bersedekah. Kemarin saya sudah perbahaskan di hadis Al-Bukhari nomor hadis 3220, ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu adalah orang pemurah, dan pemurah itu bertambah, sikap pemurahnya itu bertambah ketika datang bulan suci Ramadan. Jadi manfaat puasa kalau kita uraikan dari kemarin, pertama meningkatkan ketakwaan, kemudian yang kedua mengekang maksiat, dan yang ketiga mendorong orang untuk bersedekah. Bukankah kita kalau di bulan suci Ramadan orang berpuasa, orang yang mungkin minta-minta di luar Ramadan belum tentu kita berikan, tapi ketika di bulan Ramadan sedang berpuasa, yang tidak minta-minta kita cari, kita catat berapa fakirnya, berapa miskinnya, kita catat untuk kita berikan sedekah kepada mereka. Untuk itu puasa mendorong seseorang untuk meningkatkan sedekah, Kemudian yang kedua, yang selanjutnya kata Imam Izzuddin, yakni menghapus dosa seseorang. Ini telah jelas seperti yang saya katakan dari awal kemarin. Kata baginda Rasulullah mengatakan dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis yang ke-38, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan dia telah menghitung kesalahan-kesalahan dirinya, muhasabah, ihtisab, maka dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita manfaatkan puasa kita dengan cara mengharapkan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, mendorong seseorang untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bukankah di dalam hadis yang cukup masyhur, hadis riwayat At-Tirmizi nomor hadis 2526, kata baginda Rasulullah, "Thalathun la turaddu da'watahum." 3 golongan yang bila berdoa sulit untuk ditolak, intinya gampang diijabah. Pertama apa? Al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua, as-su'imu hatta yuftira, orang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang terzolimi. Untuk itu orang yang berpuasa kebanyakan meningkatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hajat keinginan yang ia inginkan, dia lebih banyak meminta di bulan suci Ramadan ini. Apalagi mendekati berbuka, di situ adalah doa untuk atau doa kesempatan kita memohon kepada Allah, karena di waktu-waktu tersebut adalah doa mustajab untuk dikabulkannya doa seseorang. Untuk itu di bulan suci Ramadan, bukan hanya kita sekedar menahan haus dan lapar, tapi memiliki manfaat-manfaat tersendiri. Pertama meningkatkan takwa, kemudian yang kedua mengekang maksiat, yang ketiga memperbanyak bersedekah, mendorong kita untuk memperbanyak bersedekah, yang ketiga yang keempat menghapus dosa kita, dan yang terakhir yakni mendorong kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Ramadan kita kali ini dapat diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diberikan pahala sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.